Nah, jadi waktu itu ceritanya seperti ini. Kayak saya nih, ambil contoh kecil ya saya. Jadi orang lihat muka aku, Halo friend, ketemu lagi di WOB Channel pastinya. Dan ini konten WOB Talk yang kedua dan pastinya jauh lebih seru. Nah, kenalin ya, mumpung kemarin host yang kemarin dan host yang sekarang berbeda, pastinya saya harus memperkenalkan nama. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Gafle. Ya. Nah, teman-teman, saya di sini pastinya tidak sendiri. Saya ditemani sosok wanita cantik, masih muda. Nah, kita langsung saja. Clara. Halo semuanya, WUB Babes ya. Kalau kita panggilnya WUB Babes. Itu di konten apa itu? Itu kalau di konten semua teman-teman yang pengguna WUB itu kita panggilnya WUB Babes. Kalau di TikTok, pastinya di TikTok, di YouTube, Ya. itu pastinya berbeda. Oke, kalau Kita di sini kita memberikan, apa? kita memberikan warna yang berbeda. Kalau di sini kita panggilkan WUB Friend. Oke. halo, Sahabat-sahabat friend. WUB Channel, pastinya subscriber. Ya. Nah, ini Clara. Sekarang mungkin kita akan mengundang dan mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Di tubuhnya itu ada yang tergabung Sahukan, Wah. Ariel Peter Pan, Abang. Nah, kalau digabungkan itu jadi Satu orang. Ya, digabungkan jadi satu orang ini gitu. Siapa ya? Mungkin kita sangat penasaran dengan siapa sih orang ini. Nah, marilah kita sambut dan kita berikan tepuk tangan yang meriah pastinya. Nah, Asmi. Nah, kita udah sama Bang Asmi. Jadi bagaimana Bang Asmi? anjir. Oh iya. Oh ternyata. Wah, saya baru lihat ini ke akhir. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, jadi kita udah kedatangan Bang Asmir di sini di WUB Talk kita yang kedua. Nah, di sini pembahasan dan temanya pasti berbeda dengan tema yang kemarin pastinya, Clara. Nah, Saya lihat di sini aja deh. gue lah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi dengan tema yang berbeda dan tema yang kita angkat sekarang ini yaitu berhubungan dengan konten kreator. Nah, menurut Bang Asmir, konten kreator ini adalah sebuah karya atau tidak sih? Nah, jadi konten kreator ya. Konten kreator itu yang pastinya orang yang berkarya gitu. Konten kreator. Jadi kreator itu membuat konten, berarti membuat konten. Jadi ya itu siapa saja yang membuat konten berarti dia konten kreator gitu. Yang pastinya konten original, bukan kayak misalnya video orang diambil terus diupload lagi gitu ya. Ya. Berarti betul-betul kalau mereka kan konten kreator ini lahir karena bakat atau hal lain. Misalnya nih, oh itu karena ada bakat nih, jadi dia bisa jadi konten kreator. Misalnya mungkin dia buatnya konten tentang tarian atau nyanyi karena dia ada bakat di situ. Atau edit foto ya. Nah, begini Clara, kalau menurut aku ya, aku pribadi, kalau menurut aku tuh konten kreator itu bisa jadi karena rasa penasaran. Rasa penasaran. Nah, kalau dari Kak sendiri itu mungkin berbeda, gitu kan rasanya. Jadi sebenarnya konten kreator itu terlahir bisa banyak hal. Bisa dari yang kayak Clara bilang tadi dari apa bakatnya, ya bakat mungkin kita itu mungkin menari ataupun yang lain-lain. Nah dia bisa mengajarkan itu kan. Oke. Dari hal yang apa tadi Rifki bilang tadi? Penasaran. Dari penasaran kayaknya tidak deh. Anda salah. Jadi bisa jadi dari ikut-ikutan ya. Apalagi sekarang kan trennya itu kayak tren TikTok. Iya. Ada orang TikTok kan kita bikin juga gitu. Nah jadi bisa ke situ juga ikutan, terus bakat, terus juga pengen mengajarkan orang lain tutorial gitu ya. Gitu dari situ. Pokoknya kalau dia rajin membuat konten untuk video disebarkan di medsos itu konten kreator sebenarnya. Oke. Nah, kalau konten kreator itu seperti itu teman-teman.
friend yang mungkin Konten kreator ingin seperti itu. ingin belajar jadi konten kreator, untuk mungkin YouTuber, TikToker. Nah, contoh-contoh untuk mengambil sebuah referensi untuk jadi sebuah konten kreator itu seperti itu. Tepuk tangan. Nah, teman-teman friend, mungkin kita akan flashback ke belakang nih. Apa sih motivasinya Bang Asmir untuk jadi seorang konten kreator di YouTube? Oke, motivasinya sebenarnya begini. Waktu itu saya tidak punya motivasi yang terlalu untuk bisa jadi sekarang, tidak. Nah, jadi waktu itu ceritanya seperti ini. Saya kan Kalimantan waktu itu, saya lihat kesini aja. Jadi, oke, biar adil ya. Oke, jadi awalnya itu saya kan dulu di Kalimantan. Saya tuh suka nonton kayak videonya Mbak Im Wong yang pura-pura jadi orang gila. Terus suka juga nonton prank-pranknya Anji yang nyanyi-nyanyi sidak-sidak itu, Anji Drive. Nah, terus nonton Deddy Corbuzier juga. Jadi saya kepikiran, kalau saya kepala saya bikin kira-kira YouTube begini, bagaimana? Dan di situ, minta maaf ini, saya tidak tahu kalau ada teman-teman YouTuber Palu. Jadi lucunya itu, saya pikir saya itu YouTuber pertama di Eropa dengan PD-nya, bos. Ternyata memang teman-teman YouTuber Palu sudah banyak yang luar biasa ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu sih. Dan belakang kamera juga ada teman-teman dari YouTuber Palu. Dengan bentuk konten yang Nah, berbeda-beda. iya betul. Nah, jadi waktu itu motivasinya sebenarnya saya ingin membuat bahwa orang luar tahu loh Kota Palu gitu. Makanya saya buatlah nama channel Asli Palu biar orang tahu kalau saya ini orang Palu dan saya orang Kaili gitu. Oke, nah Bang Asmin tadi bilang sebelum saya pergi ke Palu. Nah, sebelumnya mau kemana? Sebelumnya pernah di mana sih? Oh, saya sebelumnya ini kan kerja di Kalimantan waktu itu. Saya kerja di salah satu perusahaan di Kalimantan ya. Hampir lama juga, 2 tahunan lah saya kerja di sana. Kerja di Kalimantan itu. Karena bencana kemarin, bencana itu ya 28 September, saya balik ke Palu. Sampai di Palu itu namanya orang Palu kalau sudah pulang, tidak tahu kenapa ya. Kalau sudah pulang, akhirnya saya kayak malas pergi ulang gitu. Betul. Kayak Clara juga kan yang Iya. di Makassar kayak itu sudah malas. Tapi saya tetap pulang ke sana dulu. Saya pulang ke sana dulu, saya pikir sudah kasih habis dulu lebaran, ambil THR dulu. Nah, setelah saya ambil THR saya pulang ke Palu, sudah tidak pulang. Tapi pulangnya secara baik-baik saya desain. Akhirnya jadi konten kreator di Kota Palu. Jadi gini Bang, kan sekarang ini konten kreator di Kota Palu udah mulai banyak. Iya, Pak. Ya. Untuk mempertahankan hal-hal yang mungkin, saya harus angkat diri saya terus nih, saya harus buat karya terus nih. Apa motivasinya? Ya sebenarnya itu dasarnya itu kita harus membuat personal branding. Jadi membranding diri kita. Jadi ketika misalnya kayak saya, ambil contoh kecil ya saya. Jadi orang lihat mukaku orang tahu oh Aspal gitu. Kita membuat branding. Orang tahu Clara, oh Clara WUB gitu. Oh saya kira kalau Aspal Kalau Clear, kalau Rifki langsung orang tahu oh Gaple gitu. Nah jadi kita tahu. berarti kalau Aspal jalan kan? Nah itu, sudah itu saya sengaja. Jadi buat channel itu yang gampang diingat. Ketika orang lihat Aspal, saya ingat Aspal asli Palu gitu. Ya kan? Buat branding, terus berkarya yang positif. Jangan menjatuhkan orang lain, terus berkarya saja, pokoknya jalan dan jalan sesuai apa yang ada di dirimu. Gitu. Apa sudah namanya ini? Jadilah diri sendiri, tidak perlu kita ikut orang lain gitu. Nah itu teman-teman Bapak friend, jadilah diri sendiri, tapi nggak usah ikut orang lain. Iya. Dan di sini juga saya tangkap sih satu hal, kalau jadi konten kreator itu yang paling penting langsung ke sini ya. Satu juga yang saya tangkap, kalau kita mau jadi konten kreator yang paling penting itu konsisten. Kenapa? Karena bagaimana kita mau membranding diri kita, misalnya nih, kayak Kak Asmin kan sudah tahu YouTuber Palu, orang sudah kenal seperti itu. Karena dia konsisten buat konten di YouTube, buat konten yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak konsisten, orang masih akan bingung. Ini kita tidak bisa membranding diri kita sebagai yang kita mau, misalnya. Misalnya ada orang yang membranding saya sebagai beauty vlogger misalnya, karena dia betul-betul buat konten yang tentang kecantikan terus sampai orang ini beauty vlogger Palu kayak gitu. Jadi yang paling penting itu konsistensi dalam membuat konten itu juga. Begitu berpikir bicara kayak gitu ya. Enak dilihat dan enak didengar. Boy friend, mungkin
kalau kita lihat prosesnya untuk menjadi seorang content creator itu tidak mudah. Oke, nah teman-teman Bapak Friends, nah kita mau tanya tentang bagaimana sih mempertahankan diri itu, istilahnya popularitas diri lah di content creator itu seperti apa sih? Karena untuk jadi content creator itu pasti istilahnya semakin tinggi pohon, maka semakin kencang meniupnya. Pokoknya kalau saya nih ya, saya tidak membandingkan orang lain tuh. Kalau saya itu pokoknya kita terus berkarya saja. Ya, kalau dibilang tadi mempertahankan popularitas, tidak juga sih sebenarnya, karena saya merasa mempopuler juga gitu. Cuman kita terus berkarya, jangan berhenti. Pokoknya ketika misalnya itu lagi bikin rame, tiba-tiba berhenti itu biasanya bahaya. Pokoknya bikin terus. Jangan pernah berhenti gitu. Bikin ide-ide terbaru, terus update dengan hal-hal baru gitu. Nah, karena banyak teman-teman content creator, termasuk teman-teman YouTuber, itu udah dapat feedback dari YouTube seperti silver peribatan dan lain-lain, itu udah down sekarang, langsung hilang. Kalau saya rasa gimana untuk mempertahankan itu, karena takutnya hilang gitu. Nah, itulah makanya saya bilang kalau kita buat konten itu hanya ikut-ikut orang, itu bakal buntu. Tapi kalau kita bikin konten itu betul-betul kita punya keahlian, misalnya kalian kayak Clara bilang tadi dia beauty vlogger, jadi tentang kecantikan tidak akan habis bahan gitu. Nah, kalau macam saya kan konten itu saya suka jalan-jalan atau interview orang juga. Ya begitu saya akan tetap mencari apa yang bagus saya bikin, apalagi bisa bikin. Pokoknya terus berkarya karena saya rasa sekarang ini kita masih di dalam proses ya, belum di atas sih, masih di dalam proses, terus saja. Karena untuk mencapai 1000 subscriber atau 10.000 subscriber itu kayaknya untuk proses yang panjang. Panjang. Tapi untuk para artis yang udah populer memang gitu, itu instan bagi mereka. Ya, karena artis begini, saya tidak salah artis juga sih sebenarnya. Artis itu dia kan sudah populer memang, terus main YouTube dia jelas langsung naik lah gitu kan. Nah, tapi itu tidak masalah sih menurut, karena ya namanya orang cari uang kan, rezeki itu di mana saja. Pokoknya di mana ada rezeki kita datang, kita masuk gitu. Nah, apa sih hasil-hasil dari konten yang Bang Asmir buat sampai sekarang? Itu apa sih yang udah didapat gitu? Hasilnya? Dikasih tahu ini. Kasih tahu saldo ini. Bukan saldo dong. Bukan saldo. Jadi tidak. Ya, apa ya yang bisa memotivasi lah teman-teman Ya. yang mungkin saat ini lagi memulai untuk menjadi content creator, tapi dari cerita kakak mungkin bisa memotivasi, oh ternyata yang sudah kakak dapatkan ini, nggak usah spesifik sekali ya kak. Jadi begini. Ya. Jadi 100 juta. Jadi begini ya. Kamu jadi content creator, jangan pikir uangnya. Ketika kamu berpikir ke uang, bakal kecewa deh gitu. Jalan saja, ketika kamu dikenal orang, ketika kontenmu disukai orang, uang akan datang sendiri. Wes, itu quote-nya teman-teman, Bapak friend. Jadi terus berkarya kali ya, Clara ya. Berkarya, terus fokus ke karya kalian, nggak usah pikir macam-macam dulu, fokus. Ya fokus saja, fokus. Kalau misalnya konten misalnya ini ngelas pagar, ya las pagar, bikin aja konten las pagar. Bakal tetap ada yang nonton, karena semua apapun saya rasa apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang nonton, ada yang sukai. Ada peminatnya lah. Pasti. Sedangkan itu yang diam 1 jam itu ada yang nonton. Dan viral. Intinya Begitu teman-teman, ada yang sempat nonton. lakukan, terus juga jangan dulu pikir nanti hasilnya apa, tapi lakukan saja dulu. Jadi kan itu sebagai. Nah, Kasmir, sekarang kami berdua ingin menunjukkan sesuatu dan itu harus dijelaskan gambarnya apa, dan ini benda sebenarnya dari langit langsung turun dan diucapkan ke saya bahwa tolong ini disampaikan. Masih saya kira tadi ya teman-teman ini kok dibuka lagi. Kalau kemana saya tidak mau. Harus dijawab. Yang tidak bisa dijelaskan. Tolong Mbak, kerjasamanya kan. Oke, banyak. Ini apa yang dijelaskan sih? Apa sebenarnya, memikirkan apa?
atau kenapa? Oh tidak, ini hanya saja ekspresi orang senang. Tapi ini galau. Itu galau, tidak galau ini. Apa itu? Senang ya, apa pubing. Ini masih bisa dijawab. Kendati, cek. Gambar yang mungkin dia lagi menatap masa depannya. Dan sambil memikirkan kapan saya bisa dapat itu. Apa ini? Tolong jelaskan. Sudah mantap memandang. Ini sebenarnya ada pelaran di situ. Wow, bisa-bisanya. Bisa. Wow. Apa yang tidak bisa buat pelaran? Dan itu sambil, lagi tren-trennya tuh bandana Atta Halilintar. Oh iya. Jadi ini waktu itu lagi di pulau di Tampana. Di apa? Udah pernah ke sana? Pulau Saya belum pernah ke sana. Apakah ada kontennya nih Kak? Hah? Saat jalan-jalan. Ada. Ini Silakan teman-teman yang mau lihat kontennya Kakak bisa langsung ke channel untuk YouTube-nya Kak Asmi. ada. Makasih ada. Saya cari foto yang ekstrim. Nah, dan mungkin teman-teman ini sangat ekstrim karena kenapa? Muka Bapak berubah. Ini kenapa? Ada di keroyokan? Mungkin kalian bisa jelaskan. Waduh. Nah, ini fotonya Kak Asmi, silakan. Kak Asmi jelaskan. Ini kita waktu buat film Saudara Dua. Sudah ada karya, tepuk tangan teman-teman. Tangan sekali. Dan foto ini difoto jam 3 subuh. Woi, Gitu habis ambil adegan. Biasanya sebanyak itu. Betul. nah ini yang terakhir. Oh. Ini kayak orang mau cari mati, orang cari masalah. Semuanya ingin dicari. Tolong jelaskan, ini apa sih? Mau cari masalah Anda? Ini Hah? foto pas Mau cari masalah Anda? saya pas itu pakai bukan demo. Jadi ya begitulah sebagai YouTuber yang kita cari view juga. Jadi bukan juga cari view sebenarnya ya. Jadi Cari masalah teman itu cari masalah. memberikan informasi. Jadi saya waktu itu ikut demo. Oke, jadi wartawan dadakan. Dan itu sebenarnya cari masalah karena udah kena gas air mata. Jadi lempar batu. Seru. Dan itu Kak, pasti ada beberapa di kerjaan itu pasti ada risikonya sih. Ya. Risikonya itu sangat berat. Termasuk ini, rekam-rekam ini kan banyak risiko sebenarnya Pak. Tapi waktu itu saya punya triknya di mana doang tahun ini saya bergabung. Jadi saya kira wartawan. Biar dikira jadi media. Tapi memang YouTube itu media loh. Iya, YouTube itu YouTube, media. Instagram itu media. Dan sekarang ini lebih banyak media online, media Ya. YouTube daripada media TV Offline. atau media resmi. Oke. Kak Asmir tidak pernah pilih job, yang penting ada duit aja, semua diambil. Ini yang paling saya ingat.